Di sini kami akan membahas tentang suatu masalah pada sebuah produk kecap yang mengalir secara laminar di dalam suatu tabung vertikal. Untuk itu kita akan menentukan yang pertama, gambar dan neraca momentumnya. Kedua, fluid momentum, dan ketiga adalah distribusi velocity. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, gambar dan menjabarkan neraca momentumnya. Pada pembahasan ini, produk kecap termasuk ke dalam fluida non-Newtonian karena mengalami perubahan viskositas terhadap gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Hal ini juga menyebabkan fluida non-Newtonian tidak memiliki viskositas yang konstan. Dan berikut adalah sketsa gambarnya. Pada tabung ini, jika kita belah akan seperti ini dalamnya gambarnya. Setelah kita menentukan gambarnya, kita menentukan neraca momentum. Selanjutnya, neraca momentum dapat kita cari dengan rumus rate of in min rate of out plus gaya reaksi dalam sistem sama dengan 0. Neraca momentum, laju momentum masuk silinder pada R dengan rumus 2πr L to Rz pada batas R. Laju momentum keluar silinder pada R plus delta R dengan rumus 2πr LR to Rz pada batas R plus delta R. Laju momentum masuk anular pada sumbu Z sama dengan 0 dengan rumus 2πr delta R Vz dikali rho Vz pada batas Z sama dengan 0 dan rumus 2πr delta R Vz kuadrat dikali rho pada batas Z sama dengan 0. Laju momentum keluar anular pada sumbu Z sama dengan L dengan rumus 2πr delta R Vz dikali rho Vz pada batas Z sama dengan 0, 2πr delta Rz kuadrat dikali rho pada batas Z sama dengan L. Gaya gravitasi yang bekerja pada silinder kulit dengan rumus 2πr delta RL rho dikali rho G. Gaya tekan yang bekerja pada anular pada sumbu Z sama dengan 0 dengan rumus 2πr delta R dikali P0. Dan gaya tekan yang bekerja pada anular pada sumbu Z sama dengan L dengan rumus min 2πr delta R dikali PL. Itu kita dapat menyusun rumusnya, yaitu 2πrl to Rz pada batas R min 2πrl to Rz pada batas R plus delta R ditambah 2πr delta R Vz kuadrat rho pada batas Z sama dengan 0 dikurangi 2πr delta R Vz kuadrat P pada batas Z sama dengan L ditambah 2πr delta R L dikali rho G ditambah 2πr delta R dikali P0 min 2πr delta R dikali PL sama dengan 0. Selanjutnya 2πr L to Rz pada batas R min 2πr L to Rz pada batas R ditambah delta R ditambah 2πr delta R Vz kuadrat rho pada batas Z sama dengan 0 dikurangi 2πr delta R Vz kuadrat rho pada batas Z sama dengan L ditambah 2πr delta RL dikali rho G ditambah 2πr delta R dikali P0 ditambah 2πr delta R dikali PL sama dengan 0. Selanjutnya 2πr L to Rz dikali pada batas R min 2πr L to Rz
pada batas R ditambah delta R ditambah 2πr delta R VZ kuadrat rho pada batas Z sama dengan 0 min 2πr delta R VZ kuadrat rho pada batas pada batas Z sama dengan L ditambah 2πr delta RL rho G ditambah 2πr delta R dikali P0 min PL sama dengan 0. Maka diasumsikan VZ adalah sama pada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan L, maka 2πr L to RZ pada batas R min 2πr L to RZ pada batas R ditambah delta R ditambah 2πr delta R VZ kuadrat rho pada batas Z sama dengan 0 dikurangi 2πr delta R VZ kuadrat rho pada batas Z sama dengan L ditambah 2πr delta RL dikali rho G ditambah 2πr delta R dikali P0 min PL sama dengan 0. Selanjutnya, setelah itu 2πrL to RZ pada batas R min 2πrL to RZ pada batas R plus delta R plus 2πr delta RL dikali rho G ditambah 2πr delta R dikali P0 min PL sama dengan 0 tersebut dibagi dengan 2π delta R menjadi R to YZ pada batas R min R to YZ pada batas R plus delta R ditambah R rho G ditambah R dikali P0 min PL per L sama dengan 0. R to YZ pada batas R min R to YZ pada batas R plus delta R. Untuk penyelesaian selanjutnya, jika limit delta R sama dengan 0, maka R to RZ pada batas R min R to RZ pada batas R plus delta R dibagi delta R sama dengan R dikali rho G dikali P0 min PL per L menjadi D per DR dikali R to RZ sama dengan R rho G P0 min R rho G PL di per L. Selanjutnya, P sama dengan P plus rho GZ menjadi D per DR R to RZ sama dengan P0 min PL per L dikali R. Sehingga akan menghasilkan persamaan yang sama dengan kasus aliran tube sirkular. Pada persamaan 2, 3, 10, maka dihasilkan D per DR dikali R to RZ sama dengan P0 min PL per L dikali R menjadi integral DR to RZ sama dengan integral P0 min PL per L dikali RdR. R to RZ sama dengan setengah dikali P0 min P2 per L dikali R kuadrat plus C1 di mana P sama dengan P plus rho GZ persamaan 241 diintegrasi untuk menghasilkan persamaan 242 sebagai berikut. R sama dengan lambda 2 TR to RZ sama dengan 0, R to RZ sama dengan P0 min PL per 2L dikali R kuadrat plus C1 dan hasilkan 0 sama dengan P0 min PL per 2L dikali R kuadrat plus C. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang grup momentum. Konsentrasi satu tidak dapat ditemukan secara langsung karena kita tidak memiliki informasi mengenai grup momentum pada permukaan R sama dengan KR ataupun R sama dengan R. Yang dapat diketahui adalah
bahwa kecepatan maksimum adalah pada tempat R sama dengan lambda R, di mana blok momentumnya adalah 0. Jika kita menggunakan pernyataan ini, maka C1 dapat digantikan dengan C1 sama dengan min P0 min PR per 2R kali R kuadrat. Kemudian RT RZ sama dengan P0 min PR per 2R kali R kuadrat min P0 min PR per 2R kali R kuadrat. Kemudian RT RZ sama dengan P0 min PR 2R kali R kuadrat min P0 per PR 2R kali lambda kuadrat kali R kuadrat. Kemudian dibagi R dan jadi DRZ sama dengan P0 min PR per 2R kali R kurangi P0 min PR per 2R kali lambda kuadrat kali lambda kali R kuadrat per R, dimana nantinya akan disederhanakan menjadi DRZ sama dengan P0 min PR per 2R kali R kali R per R kali lambda kuadrat R per R. Kemudian disubstitusikan kesamaan Newton untuk velocitasnya, yaitu DRZ sama dengan min mu per dpz per dr. Kemudian DRZ sama dengan P0 min PR min P0 min PR per 2R kali R kuadrat. Kemudian RT RZ sama dengan P0 min PR per 2R kali R kuadrat min P0 min PR per 2R kali R kuadrat. Kemudian RT RZ sama dengan P0 min PR 2R kali R kuadrat min P0 per PR 2R kali lambda kuadrat kali R kuadrat. Kemudian dibagi R dan jadi DRZ sama dengan P0 min PR per 2R kali R kurangi P0 min PR per 2R kali lambda kuadrat kali lambda kali R kuadrat per R, dimana nantinya akan disederhanakan menjadi DRZ sama dengan P0 min PR per 2R kali R kali R per R kali lambda kuadrat R per R. Kemudian disubstitusikan kesamaan Newton untuk velocitasnya, yaitu DRZ sama dengan min mu per dpz per dr. Kemudian DRZ sama dengan P0 min PR kali R per 2R, kemudian dikalikan 2 kalikan R per R, kemudian lambda kuadrat kali R per R. Perhatikan pada lambda masih merupakan konstan yang belum diketahui satu-satunya. Alasan kita menggunakan lambda adalah bahwa kita mengetahui potensi fisik dari lambda.
Selanjutnya kita substitusikan persamakan Newton Cositas menjadi persamaan 2.4 straight path. Berikutnya menjadi dVz per dr sama dengan P0 min PR kali R per P2R kali R per R min lambda kuadrat R per R diintegrasikan terhadap R menghasilkan dVz sama dengan min P0 per R per 2 P2R kali R per R min lambda kuadrat R per R dr. Kemudian Vz sama dengan min setengah dikali P0 min PR per P2R dikali R kuadrat dikali R per R, kemudian kurangi 2 lambda kuadrat ln R per R plus C2 sama dengan menjadi min P0 min PR per PR dikali R kuadrat kemudian R per R dikurangi 2 lambda kuadrat ln R per R plus C2. Kemudian kita evaluasi menjadi kedua konstan integrasi lambda dan C2 dengan menggunakan boundary condition berikut ini, yaitu Vc1 pada R sama dengan R, Vc2 pada R sama dengan R, Vz sama dengan 0, Vz sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan dari saat batas tersebut menghasilkan persamaan simultan, yaitu pertama Vc1 pada R sama dengan KR, Vz sama dengan 0, Vz sama dengan min P0 kurangi PR dikali R kuadrat per 4 kali PR dikali R per R kuadrat min 2 lambda kuadrat ln R per R tambah C2, kemudian menjadi 0 sama dengan min P0 per R per 4 PR dikali R kuadrat dikali K kuadrat R kuadrat per R kuadrat dikurangi 2 lambda kuadrat ln KR per R plus C2. Kemudian menghasilkan 0 sama dengan P0 per PR per 4 PR kali R kuadrat kali K kuadrat min 2 lambda kuadrat ln K plus C2, kemudian Vc1 pada R sama dengan R, Vz sama dengan 0, yaitu Vz sama dengan P0 min PR kali R kuadrat per 4 PR kali R per R kuadrat dikurangi 2 lambda kuadrat ln R per R plus C2, kemudian 0 sama dengan min P0 per R kali R kuadrat dibagi 4 PR kemudian dikali R kuadrat per R kuadrat dikurangi 2 lambda kuadrat ln R per R ditambah C2. Kemudian disederhanakan menjadi 0 sama dengan min P0 min PR R kuadrat per 4 PR
1 tambah C2. Dengan demikian, nilai C2 dan lambda adalah 0 sama dengan min P0 min PR per 4PR kali R kuadrat kali K2 min R2 on K plus C2. Kemudian 0 sama dengan min 4 P0 kurang PR per 4 PR kali R kuadrat kemudian dikali 1 tambah C2, sehingga 0 sama dengan 1 tambah 2, C2 sama dengan min 1, menjadikan 0 sama dengan K2 min 2KR 1K C2. Kemudian 2 R kuadrat 1K min K2 min 1. 2 R kuadrat sama dengan 1 min K kuadrat per 1 per K. Selisih nilai tersebut persamaan 24 per 3 dan 24 per 5 menjadi RZ sama dengan P0 min PR kurang 2R kali R kemudian R per R dikali R kuadrat dan dikali R per R. Kemudian P0 kurang PR sama dengan saya ulangi, P0 min PR per 2R dikali R dikali R per R min 1 min K kuadrat per 2 lan 1 per K dikali R kali R menjadi sama dengan 2.2 2.412. Kemudian PZ sama dengan min P0 min PR per 4PR R kuadrat R per R kuadrat dikurangi 2R kuadrat 1R per R tambah C2. Kemudian menjadi min P0 per R per 4PR kali R kuadrat R per R kuadrat dikurangi 1 min K2 1 per K dikali 1 R per R baru tambah 1. Kemudian menghasilkan PZ sama dengan min P0 min PR per 4 PR R kuadrat 1 min R per R kuadrat plus 1 min K2 per 1 per K dikali 1 per R. Kemudian perhatikan ketika K mendekati 0, hasil ini mulainya hasil aliran tabung meningkat. Dapat dilihat di persamaan 2.312 dan 2.316. Untuk mencari distribusi velocity, yang pertama-tama kita lakukan adalah mencari velocity maksimum. Itu dengan rumus Vz max min Vz sama dengan P0 dikurangi PL R kuadrat diper 4 mu L dikali 1 min kurang buka 1 min R kuadrat diper 2 len 1 per K kurang tutup dikali 1 min len kurang buka 1 min R kuadrat diper 2 len 1 per K kurang tutup. Itu untuk mencari velocity maksimum.
Kemudian yang kedua kita akan mencari velocity rata-rata dengan rumus Vz sama dengan P0 kurangi PL dikali R kuadrat per 8 PL, kemudian dikali 1 min K pangkat 4 dikurangi 1 min K pangkat 2 dikurangi 1 min K kuadrat per ln 1 per K. Itu untuk mencari velocity rata-rata. Kemudian kita mencari tingkat volume aliran. Itu dengan rumus P kurung buka P0 kurangi PL R pangkat 4 per 8 mu L, kemudian dikali kurung buka 1 min K pangkat 4 kurung tutup min 1 min K kuadrat kurung tutup lagi ala pangkat 2, kemudian diper ln 1 per K. Itu untuk mencari tingkat volume aliran. Kemudian gaya yang diberikan oleh fluida pada dam diperoleh dengan menjumlahkan gaya yang bekerja pada silinder dalam dan silinder luar masing-masing. Itu adalah pi R kuadrat kurung buka 1 min K kuadrat kurung tutup dikali P0 kurangi PL